Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Nah, kali ini aku mau menceritakan kisah dari Ukasyah radhiyallahu anhu yang akan mengkisos Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah dengar ceritanya? Simak baik-baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika itu menjelang wafatnya Rasulullah, beliau memerintahkan seluruh umatnya untuk berkumpul dan melaksanakan sholat Jumat. Setelah 2 rakaat tersebut dilaksanakan, dilanjutkan oleh khutbah yang menenangkan hati juga bercucuran air mata. Kala itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Sesungguhnya aku adalah nabimu, pemberi nasihat dan dai yang membawa pada jalan kebaikan." Lalu dilanjut, "Barang siapa ada di antara kalian semua yang merasa teraniaya olehku, maka hendaklah berdiri sekarang juga lalu kisos saya, balas saya sebelum nanti dibalas di akhirat kelak." Sekali, 2 kali, masih belum ada yang berdiri. Tetapi ketiga kalinya beliau berbicara, ada yang berdiri. Siapa itu? Ukasyah. Lalu Ukasyah berdiri di hadapan Rasulullah seraya berkata, "Ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kalau bukan engkau yang berulang kali meminta kami untuk berdiri dan melaksanakan permintaanmu, maka saya tidak akan berani tampil di sini." Lalu dilanjutkan oleh Ukasyah bahwasanya aku pernah mengikuti perang Badar, lalu untaku dan untamu itu bersampingan. Aku langsung turun dan menghampiri engkau ya Rasulullah untuk mencium pahamu. Setelah itu engkau mencambuk untamu, tetapi ya Rasulullah cambuk itu terkena pada lambung sampingku. Ya Rasulullah, aku sesungguhnya tidak tahu engkau memang akan mencambuk unta atau bagaimana. Ternyata Ukasyah berdiri itu untuk menyampaikan bahwasannya beliau pernah satu perang Badar dengan Rasulullah, lalu unta mereka itu berdampingan. Ketika itu Rasulullah akan mencambuk untanya, tetapi cambuknya itu terkena pada lambung samping dari Ukasyah itu sendiri. Jadi Ukasyah itu ingin menuntut kisos dari Rasulullah SAW. Gimana ya? Rasulullah kala itu hanya tersenyum, seraya memerintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, tolong ambilkan cambukku di rumah Fatimah." Lalu Bilal keluar masjid dan ke rumah Fatimah seraya bergumam dalam hatinya, "Kenapa Rasulullah memberikan kesempatan untuk mengkisos dirinya?" Seperti itu pikir Bilal kala itu. Langsung tok tok tok. "Assalamualaikum, siapa di luar?" Lalu Bilal menjawab, "Saya ingin membawa cambuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Lalu Fatimah membawa cambuk itu seraya berkata, "Untuk apakah gerangan cambuk ini?" Lalu dijawab oleh Bilal, beliau ingin mengkisos dirinya sendiri. Lalu Fatimah heran, kiranya siapa gerangan yang berani mengkisos Rasulullah? Biar saya saja yang menggantikan Rasulullah. Ketika sudah sampai, maka Bilal pun memberikan cambuknya kepada Rasulullah dan Rasul pun memberikannya kepada Ukasyah. Lalu ketika itu sahabat Rasul, Umar bin Khattab dan Abu Bakar maju ke depan seraya berkata, "Ya Ukasyah, ada kami berdua di sini. Balaskan kisosmu kepada kami, jangan pada Rasulullah." Tetapi Rasulullah menghentikan kedua sahabat tersebut. Lalu mundur kedua sahabat tersebut digantikan oleh Ali bin Abi Thalib maju ke depan. "Ya Ukasyah, gantikan kisos Rasulullah kepada saya." Tapi Rasul tetap memberhentikan Ali. Lalu Ali pun mundur. Lalu maju lagi kedua cucu Nabi Muhammad, yakni Hasan dan Husain. "Ya Ukasyah, kami merupakan cucu dari Rasulullah. Maka akan sah ketika kisosmu dibalaskan kepada kami, jangan kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah pun tetap memberhentikannya. "Sudah, mundur saja." Lalu Rasul pun berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah cambuk aku untuk mengambil kisos." Tapi kalian tahu Ukasyah jawab apa? Beliau menjawab, "Wahai Rasulullah, ketika itu aku sedang tidak meletakkan kain di badanku." Artinya ketika itu Ukasyah sedang tidak memakai baju. Suasana semakin tegang, mungkin pikir orang yang di sana, ini Ukasyah mau ngapain? Udah mau nyambuk Nabi. Terus Nabi disuruh buka baju, kurang ajar banget gitu kan. Tanpa bicara, tanpa kata, Rasul pun membuka bajunya, lalu memberikan punggungnya kepada Ukasyah. Semua yang hadir menahan nafas, menangis tanpa terkecuali.
termasuk Ukasyah sendiri. Ketika Ukasyah melangkah dan mendekati Rasul, lalu mengangkat cambuknya, kejadian selanjutnya, Ukasyah melihat punggung Rasulullah yang putih dan ada tanda kenabian di sana. Lalu ia segera mendekap punggung Rasulullah seraya berkata, "Tebusanmu adalah rohku ya Rasulullah. Siapakah yang tega sampai hati untuk mengambil kesempatan mengkisos engkau ya Rasulullah? Saya sengaja berbuat demikian hanyalah karena berharap agar tubuhku dapat menyentuh tubuh engkau yang mulia, dan agar supaya Allah dengan kehormatan engkau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka." Jadi, maksud dari Ukasyah sendiri, beliau mengatasnamakan akan mengkisos Rasul itu agar beliau dapat menyentuh kulit Rasulullah. Karena barang siapa yang bersentuhan langsung dengan kulit Rasulullah, maka akan dijaga dari api neraka. Dan itulah yang diharapkan Ukasyah dari kejadian tersebut. Semuanya menangis tanpa terkecuali. Akhirnya Rasulullah SAW pun berkata, "Ketahuilah, wahai para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah pribadi lelaki ini." Lantas bangkit berdirilah kaum muslimin beramai-ramai mencium Ukasah di antara kedua matanya. Rasa curiga berubah cinta, buruk sangka berubah bangga. Berkatalah mereka, "Berbahagialah engkau yang telah mencapai derajat yang tinggi dan menjadi teman Rasulullah di surga kelak." Masya Allah, semua orang yang tadinya berprasangka buruk pada Ukasyah yang akan mencambuk Nabi, lalu beramai-ramai berbondong-bondong mendekati Ukasyah, mencium Ukasyah, selai berkata, "Selamat kepada engkau Ukasyah yang akan menemani Rasul di surga kelak." Dari kisah Ukasyah radhiyallahu anhu yang akan mengkisos Rasul, kita dapat mengambil pelajaran yang sangat mulia. Rasulullah saja sebagai pemimpin, nabi, dan bahkan manusia yang paling mulia, beliau tetap menegakkan keadilan. Beliau dengan penuh kerendahan hati meminta kisos dari umatnya yang merasa teraniaya oleh beliau. Kisah ini mengajarkan kita tentang amanah, keadilan, juga kerendahan hati. Dari Ukasyah kita bisa melihat betapa beliau cintanya kepada Rasulullah, betapa inginnya beliau menemani Rasulullah di surga nanti. Masya Allah, maka marilah kita meneladani sifat Rasulullah SAW dalam bersikap adil dan juga rendah hati. Serta marilah kita meneladani sikap dari para sahabat Rasul dalam keimanan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini menjadikan kita menjadi takut kepada Allah dan siap selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak kisah dari Ukasyah yang telah aku ceritakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.